Jangan lupa like, comment, and subscribe. Simak videonya berikut ini. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back home. Assalamualaikum Bre. Perkenalkan, nama saya Thaibatul Himah, NIM 19 10 20 5003, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Panti Asuhan Kiai Gede terletak di Jalan Masjid Besar Kiai Gede RT 16 RW 6 nomor 29 Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Panti Asuhan Kiai Gede ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Maimun Adnan almarhum pada tahun 1992 Masehi. Sekarang panti asuhan dikelola oleh Bapak Fauzan Sarjana Agama sekeluarga. Visi, terciptanya generasi yang berakhlakul karimah, cerdas, beriman, bertakwa, profesional, dan amanah. Misi A. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian yang dilandasi dengan nilai akhlakul karimah. B. Memiliki kematangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. C. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan. D. Membimbing, mengasuh dan mengarahkan santri agar menjadi manusia yang mandiri, berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. F. Membina, memelihara dan mengembangkan nilai budaya sesuai dengan ajaran Islam. G. Menyiapkan santri dalam menghadapi era globalisasi. Tujuan, dengan adanya bidang sosial dan pendidikan di kalangan takmir Masjid Kiai Gede Desa Bunga, masyarakat yang tidak mampu dapat terekrut dalam mengatasi masalah pendidikan dan santunan. Bidang sosial adalah program, input, proses, dan output yang nuansanya selalu diawali dengan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran masing-masing, identifikasi alternatif, pemecahan masalah dari penyusun program kerja bidang sosial tanpa meninggalkan otonom, partisipasi stakeholders, transparansi, dan fleksibilitas. Berkaitan dengan adanya bidang sosial dan pendidikan di Masjid Besar Kiai Gede, maka kami membantu program kerja bidang sosial dan pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan dan santunan di lembaga. Networking dan fundraising. Panti asuhan ini bekerja sama dengan instansi pemerintah, masyarakat, dan Dudi. Dana yang diperoleh panti asuhan ini dari warga Bunga yang mengadakan arisan serta bekerja sama dengan beberapa donatur yang tetap maupun tidak tetap. Dalam panti asuhan terdapat 110 siswa yang meliputi 55 siswa laki-laki dan 55 siswa perempuan, diantaranya merupakan anak yatim piatu, fakir miskin, dan siswa madrasah diniyah. Sarana prasarana yang terdapat di panti asuhan meliputi kantor, aula, lapangan upacara, parkiran, ruang tamu, loker guru, gudang, 5 ruang belajar siswa, 4 kamar kecil siswa, dan 10 kipas angin. Ada 4 program yang dilaksanakan oleh panti asuhan, yakni umum, pendidikan, humas, dan dana. Program umum meliputi 1. Menetapkan kuota anak panti asuhan setiap awal tahun pembelajaran sesuai dengan kondisi keuangan. 2. Memberikan santunan kepada anak panti asuhan dan anak fakir miskin se-Desa Bunga. 3. Menyelenggarakan takbir keliling 2 kali, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Program pendidikan meliputi 1. Menyelenggarakan madrasah diniyah setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. 2. Mengasramakan anak panti asuhan.
3. Meningkatkan mutu SDM guru. 4. Menyelenggarakan bimbingan belajar. 5. Menyelenggarakan bimbingan kewirausahaan. 6. Mengadakan istighosah, tahlil, dan tibaan. 7. Membiasakan anak panti asuhan berbicara santun. 8. Mengadakan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Program Humas meliputi 1. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah masyarakat (DUDI) dalam rangka mengembangkan jaringan. 2. Mencetak dan menyebarkan luas profil panti asuhan. 3. Menginformasikan aktivitas panti asuhan ke media cetak, elektronik, dan papan informasi. 4. Mengadakan kunjungan kerja ke pelayanan sosial di lingkungan kabupaten maupun provinsi. 5. Rekreasi 2 tahun sekali. Program dana meliputi 1. Mengusulkan pengembangan pembangunan panti asuhan. 2. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan donatur baik tetap dan atau tidak tetap. 3. Mencari sumber dana baru yang halal. 4. Mengembangkan jaringan donatur panti asuhan. Kekurangan untuk panti asuhan yang pertama yaitu kurangnya antusias orang tua terhadap himbauan untuk hadir ke panti, dan yang kedua kurangnya kerjasama dengan pihak lain. Rekomendasi untuk panti asuhan yang pertama, mengadakan pertemuan wali santri dengan pengasuh panti terkait koordinir terhadap komunikasi, dan yang kedua seperti yang sudah terprogram oleh panti asuhan terkait kunjungan kerja ke pelayanan sosial lebih dikoordinir agar mendapat jaringan kerjasama yang baik dan meluas.